Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Kembali lagi belajar bareng Bu Fia di materi kelas 6. Hari ini kita akan belajar di tema 5, subtema 1 dengan mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Sudah siap kalian untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, yuk langsung saja kita mulai. Hari ini kita akan belajar tentang posisi dan peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Yang pertama, itu melakukan promosi-promosi dalam bidang pariwisata dan perdagangan. 2. Menyediakan cadangan makanan. 3. Menyelenggarakan proyek industri. 4. Membuat kawasan perdagangan bebas atau ASEAN Free Trade Area atau biasa yang disebut dengan AFTA. AFTA merupakan bentuk kerjasama negara-negara ASEAN di bidang ekonomi. Kerjasama tersebut berupa pengelolaan produk-produk lokal yang ada di negara-negara ASEAN. Bagi Indonesia, kerjasama tersebut dapat meningkatkan pendapatan negara dan mengurangi pengangguran. Tujuan ASEAN didirikan. Yang pertama, mempercepat pertumbuhan ekonomi dan kemajuan sosial budaya di Asia Tenggara. 2. Meningkatkan perdamaian dan stabilitas di Asia Tenggara. 3. Meningkatkan kerjasama dan saling membantu kepentingan bersama di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan juga teknologi. Indonesia memiliki peran penting dalam perekonomian di lingkup ASEAN. Misalnya, Indonesia berperan dalam peningkatan UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah dalam penyerapan tenaga kerja, pengembangan sumber daya manusia, jiwa kewirausahaan, serta pengembangan perusahaan dan proyek dari luar negeri. Indonesia berperan dalam pembentukan pasar tunggal atau dikenal dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MIA, yang memungkinkan satu negara menjual barang dan jasa dengan mudah ke negara-negara lain di seluruh Asia Tenggara. Peran posisi Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. 1. Itu adalah peran dan posisi pertukaran sandang. Nah, Indonesia itu menjual batik-batik buatan pengrajin Indonesia ke negara-negara di ASEAN. Indonesia juga mengekspor kain wol dan kapas yang merupakan bahan baku pembuatan pakaian. Indonesia mengimpor mesin-mesin pembuatan pakaian berskala besar dari Singapura. Indonesia juga mengimpor benang sintetis dari Malaysia. Yang kedua, pertukaran pangan. Hasil pangan Indonesia seperti tapung tapioka, lada, dan pina diekspor ke Singapura. Sementara itu, kopi dan sayuran diekspor ke Malaysia. Indonesia mengimpor hasil pangan seperti beras, gula, buah-buahan, dan madu dari Thailand dan Filipina. Yang ketiga, pertukaran papan. Hasil hutan Indonesia seperti kayu banyak diekspor ke negara-negara ASEAN seperti kayu jati ke Malaysia, kayu lapis ke Thailand, dan kayu mahoni ke Singapura. Semen putih sebagai bahan baku pembuatan rumah diimpor dari Filipina. Tujuan SEA Games. 1. Menarik investor untuk menandatangani tuan rumah. 2. Menunjukkan keindahan sumber daya alam kepada negara-negara peserta. 3. Membuat negara tersebut mempunyai fasilitas olahraga internasional. Manfaat SEA Games bagi negara peserta.
1. Mengenal budaya serta adat istiadat atau kebiasaan dari negara tuan rumah. 2. Membuat sejarah di SEA Games. 3. Meraih keuntungan jika meraih medali. Keuntungan bagi Indonesia mengikuti SEA Games. 1. Ajang promosi kebudayaan. 2. Kesempatan bagi atlet muda Indonesia. 3. Potensi lapangan kerja baru. 4. Promosi satwa khas Indonesia. 5. Ajang pemersatu bangsa. Nah, anak-anak, itu tadi pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang posisi dan peran Indonesia di organisasi ASEAN. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.